Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan, saya Yudi Ardian, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai wartawan sebagai profesional. Baiklah, mari kita simak videonya. Wartawan sebagai profesional. Dalam literatur, pekerjaan seperti pemimpin redaksi, redaktur wartawan, dan reporter disebut sebagai profesi. Seperti juga dokter, pengacara, akuntan, dan pendeta, profesi wartawan adalah profesi yang bukan sekedar mengandalkan keterampilan seorang tukang. Ia adalah profesi yang watak, semangat, dan cara kerjanya berbeda dengan seorang tukang. Oleh karena itu, masyarakat memandang wartawan sebagai profesional. Dalam persepsi diri para wartawan sendiri, istilah profesional memiliki 3 arti. Pertama, profesional adalah kebalikan dari amatir. Kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Selanjutnya, terdapat 2 norma yang dapat diidentifikasikan, yaitu pertama, norma teknis, atau keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis dan menyunting, dan sebagainya. Dan kedua, norma etis atau kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk penulisannya. Profesionalisme dalam pemberitaan, menyebut nama dan identitas. Profesionalisasi dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka di bidang hukum. Bunyi pasal 7 Kode Etik Jurnalistik PWI yang terbaru menyebutkan, wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang. Asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah presumption of innocence dapat kita pahami kalau kita membaca isi pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal itu dikatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan ke depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menyebut nama dalam kejahatan susila. Tentang pemberitaan dalam kejahatan susila atau kejahatan seks pun, wartawan harus tetap dalam sikap profesionalnya. Sikap profesional ini tercermin dalam tindakan wartawan dalam memberitakan peristiwa tersebut yang tetap harus mengacu pada kode etik jurnalistik. Misalnya isi pasal 8 Kode Etik Jurnalistik PWI yang berbunyi, wartawan dalam pemberitaan kejahatan susila tidak merugikan pihak korban. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan tidak menyebutkan nama atau identitas korban. Artinya, pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban pembuatan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal. Namun, boleh hanya menyebutkan jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawah umur, di bawah 16 tahun. Perlindungan terhadap hak pribadi. Menghormati hak atas privasi. Hak atas privasi, hak untuk menikmati keadaan menyendiri, tampaknya masih belum dirasakan penting dalam masyarakat Indonesia. Tetapi, kaidah untuk melindungi hak privasi ini dalam profesional kewartawanan sudah cukup diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Pasal 6 misalnya merumuskan perlindungan ini dengan kata-kata, wartawan menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalis, tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seorang kecuali menyangkut kepentingan umum. Maksud dari perlindungan terhadap hak-hak privasi lebih jelas lagi diuraikan dalam penafsiran pasal ini. Pemberitaan hendaknya tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, nama baik, serta perasaan susila seorang, kecuali perbuatan itu tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Sudut berita yang menyesatkan.
Perlindungan terhadap hak pribadi untuk mendapatkan informasi yang benar juga harus diperhatikan dalam upaya wartawan mencari sudut atau angle berita, yaitu fokus yang akan dijadikan tema berita. Setiap berita harus memiliki angle yang kuat agar menarik perhatian pembaca. Hindari trial by the press. Trial by the press atau terjemahnya secara harfiah pengadilan oleh pers ini merupakan praktik jurnalistik yang menyimpang. Kalau hal itu dilakukan sekarang, ia menyalahi dua ketentuan, baik ketentuan yang diatur oleh Kode Etik Jurnalistik maupun undang-undang. Kode Etik Jurnalistik PWI mengatur hal ini dalam pasal 7. Sedangkan undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 8. Tentang trial by the press ini, PWI pun memberikan pedoman yang rinci dalam 10 pedoman penulisan tentang hukumnya, pedoman ke-6. Pedoman ke-6 itu antara lain menyebutkan bahwa untuk menghindarkan trial by the press, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi, hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar. Tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum. Juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat. Itulah tadi materi mengenai wartawan sebagai profesional. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.